Bayangkan diri Anda berdiri di tepi hutan yang sangat luas dan gelap. Anda baru saja menginjak usia 20 tahun, usia di mana dunia seolah-olah menyerahkan kunci, tetapi lupa memberikan peta petunjuk. Inilah dekade dasar Anda. Ini adalah masa ketika Anda memiliki energi maksimal dan tanggung jawab minimal dibandingkan dengan 30 atau 40 tahun ke depan. Ini adalah masa ketika keputusan yang Anda buat atau yang tidak Anda buat akan menentukan lintasan sisa hidup Anda. Namun, di tengah energi yang bergejolak ini Anda merasa tersesat. Anda melihat teman-teman Anda tampaknya tahu apa yang mereka lakukan, tetapi Anda hanya mencoba bertahan hidup, membayar tagihan, dan mencari tahu siapa Anda di luar bayangan sekolah dan orang tua. Umur 20-an adalah masa badai. Ini adalah masa di mana kegagalan terasa memalukan, di mana perbandingan sosial terasa seperti racun, dan di mana setiap pilihan tampaknya datang dengan 10 ketidakpastian. Jika saja ada kode rahasia sebuah kompas yang diserahkan oleh versi diri Anda yang 40 tahun yang akan menghemat 10 tahun penderitaan, penyesalan, dan kekalahan finansial dan emosional. Video ini adalah kompas itu. Kita akan membedah 5 code fundamental, 5 prinsip yang harus Anda tanamkan jauh ke dalam tulang Anda di usia 20-an. Ini bukan tentang mendapatkan pekerjaan yang sempurna atau mencari pasangan yang sempurna. Ini tentang membangun fondasi diri yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh badai kehidupan. Jika Anda siap untuk berhenti melayang buta dan mulai mengarahkan kapal Anda dengan tujuan yang tajam, mari kita mulai dengan kode pertama. Kode yang berhubungan dengan keuangan dan waktu Anda, aset paling berharga Anda. Bagian pertama, kode pertama, kuasai waktu dan uang Anda, the leverage code. Waktu dan uang sebagai bahan bakar utama. Kode pertama yang harus Anda kuasai di usia 20-an adalah prinsip pengungkit leverage. Ini adalah kode yang mengajarkan Anda cara memperlakukan waktu dan uang Anda sebagai bahan bakar yang paling berharga untuk membangun masa depan Anda, bukan sekadar sumber daya yang harus dihabiskan. Di usia ini, kesalahan terbesar bukanlah kekurangan uang, melainkan kebiasaan buruk dalam mengelola uang yang sedikit itu. Anda berpikir, saya masih muda, saya akan mulai menabung berinvestasi ketika saya berpenghasilan lebih banyak. Ini adalah kebohongan berbahaya. Code leverage mengajarkan bukan jumlah uang yang penting, tetapi persentase yang Anda kelola. Mengenai uang, Anda harus menetapkan kebiasaan untuk menginvestasikan sebagian kecil dari setiap uang yang Anda hasilkan. Bahkan jika itu hanya Rp50.000, hal itu akan mengajarkan otak Anda bahwa masa depan adalah prioritas. Ini bukan tentang menjadi kaya dalam semalam. Ini tentang mempraktikkan disiplin dan memungkinkan kekuatan bunga majemuk compound interest dan kekuatan finansial terkuat di alam semesta bekerja untuk Anda selama 30 tahun ke depan. Di usia 20-an, Anda memiliki aset yang tidak dimiliki oleh orang yang lebih tua. Waktu, setiap uang yang Anda investasikan sekarang bernilai 10 kali lipat daripada uang yang diinvestasikan di usia 30-an. Mengenai waktu, Anda harus memperlakukan waktu Anda, terutama waktu luang Anda seperti emas cair. Setiap 1 jam waktu luang harus dipertanyakan. Apakah ini digunakan untuk pemulihan atau digunakan untuk konsumsi yang tidak bernilai? Orang yang maju menggunakan waktu luang mereka untuk belajar skill baru, membangun jaringan, atau membuat proyek sampingan yang dapat memberikan penghasilan di masa depan. Mereka tidak hanya mengonsumsi hiburan, mereka menciptakan sesuatu. Prinsip kode pertama ini adalah disiplin kecil dalam keuangan, dan waktu di usia 20-an akan memberi Anda kebebasan yang tidak dapat dibeli dengan uang di usia 30-an. Jangan pernah tunda investasi pada masa depan finansial dan skill Anda. Bagian kedua, kode kedua, kuasai skill yang dapat dipindah tangankan, the high value code, menjadi seorang spesialis yang sulit digantikan. Kode kedua adalah memahami dan menguasai nilai Anda di pasar. Ini adalah kode nilai tinggi, high value code. Di usia 20-an, Anda harus berhenti berpikir seperti seorang karyawan yang mencari pekerjaan dan mulai berpikir seperti pemilik usaha yang menawarkan solusi. Nilai Anda tidak terletak pada gelar Anda, tetapi pada skill spesifik yang dapat Anda gunakan untuk memecahkan masalah pasar yang sulit. Anda harus mengidentifikasi 3 hingga 5 skill yang dapat dipindah tangankan. Transferable skills yang akan relevan di 5 industri berbeda, bukan hanya di satu pekerjaan. Skill ini termasuk komunikasi tertulis dan lisan yang persuasif,
penguasaan perangkat lunak yang sulit atau bahasa pemrograman yang jarang, kemampuan memimpin proyek dan mengorganisir tim, literasi finansial dan kemampuan untuk membaca laporan bisnis. Kesalahan terbesar di usia ini adalah menyebar terlalu tipis menjadi jack of all, traits yang dangkal. Anda harus memilih 1 hingga 2 skill yang paling berharga dan menggali sumur yang dalam di sana. Jadikan diri Anda spesialis yang sulit digantikan. Orang yang maju tidak mencari pekerjaan. Mereka mencari masalah mahal yang dapat mereka selesaikan dengan skill unik mereka. Mereka terus-menerus belajar secara mandiri di luar tuntutan pekerjaan mereka, karena mereka tahu bahwa nilai mereka adalah aset pribadi mereka. Prinsip kode kedua ini adalah, keamanan sejati di dunia modern tidak berasal dari pekerjaan, tetapi dari skill Anda yang unik dan berharga. Bangun nilai yang tidak dapat dipecat. Bagian ketiga, kode ketiga. Prioritaskan soft power, the character code. Membangun karakter di atas reputasi. Kode ketiga adalah menyadari bahwa karakter Anda adalah mata uang paling berarti yang Anda miliki, bahkan lebih dari skill Anda. Ini adalah kode karakter, character code, yang berpusat pada kekuatan halus, soft power. Di usia 20-an, banyak orang terlalu fokus pada reputasi mereka, apa yang dikatakan orang lain tentang mereka daripada karakter mereka, siapa mereka ketika tidak ada yang melihat. Seorang pria atau wanita yang kuat dan menarik secara intrinsik adalah mereka yang tepat waktu, punktual, dan menghormati waktu orang lain, menyelesaikan apa yang mereka mulai, menjaga integritas pribadi, menguasai emosi mereka, memiliki ketenangan di bawah tekanan, mendengarkan untuk memahami bukan hanya untuk merespons. Ini adalah kebiasaan kecil yang diam-diam yang membangun soft power. Orang lain secara naluriah dapat merasakan siapa yang dapat mereka percaya dan siapa yang memiliki kedalaman. Mereka ditarik ke orang-orang yang stabil dan dapat diandalkan. Kesalahan fatal di usia ini adalah menghabiskan energi untuk menyembunyikan kelemahan daripada memperbaiki kelemahan itu. Anda harus membuat komitmen untuk tidak pernah berbohong tentang hal-hal kecil, untuk selalu menepati janji kecil, dan untuk mengakui ketika Anda salah. Setiap tindakan ini adalah investasi pada karakter Anda, dan karakter yang kuat adalah magnet yang menarik peluang dan hubungan yang berkualitas tinggi. Prinsip kode ketiga ini adalah, reputasi adalah apa yang dipikirkan orang lain, karakter adalah siapa Anda. Hanya karakter yang kokoh yang akan membawa Anda melalui badai dan mempertahankan kesuksesan jangka panjang. Bagian keempat. Kode keempat, kuasai batasan dan kejujuran, the relationship code. Menjaga integritas diri dalam hubungan. Kode keempat yang sangat penting di usia 20-an adalah menguasai seni batasan dan kejujuran radikal dalam semua hubungan Anda. Ini adalah kode hubungan, relationship code. Usia ini adalah masa ketika kita paling rentan untuk kehilangan diri kita dalam hubungan, baik itu hubungan romantis, pertemanan, maupun hubungan profesional. Kita cenderung menjadi orang yang menyenangkan, people pleaser, karena kita takut akan penolakan atau konflik. Batasan bukanlah tentang mengusir orang. Batasan adalah tentang mengajarkan orang lain cara yang benar untuk menghormati dan menghargai Anda. Anda harus menguasai seni mengucapkan tidak dengan tenang dan percaya diri pada hal-hal yang tidak sejalan dengan prioritas atau nilai Anda. Setiap kali Anda mengatakan ya pada hal yang salah, Anda mengatakan tidak pada tujuan Anda sendiri. Kejujuran radikal. Anda harus menerapkan kejujuran ini kepada diri sendiri dan orang lain. Jangan berada dalam hubungan yang Anda tahu tidak memiliki masa depan, hanya karena takut sendirian. Jangan tinggal di pekerjaan yang Anda benci, hanya karena takut mencari yang baru. Orang yang menarik adalah mereka yang memiliki integritas diri yang utuh. Mereka tidak takut untuk menjadi diri sendiri, dengan segala keanehan dan keunikan mereka, karena mereka tahu bahwa orang yang tepat akan mencintai mereka karena siapa mereka, bukan karena siapa yang mereka pura-pura jadi. Prinsip kode keempat ini adalah, kualitas hidup Anda berbanding lurus dengan kualitas hubungan Anda. Jaga batasan Anda, seperti menjaga harta, dan jangan pernah korbankan integritas diri Anda demi kenyamanan sosial sementara. Bagian kelima, kode kelima, rangkul kegagalan dan kritik, the growth code. Kegagalan sebagai umpan balik bukan penghukuman. Kode kelima dan yang terakhir adalah tentang bagaimana Anda berinteraksi dengan rasa sakit, kegagalan, dan kritik. Ini adalah kode pertumbuhan, growth code. Di usia 20-an,
Kegagalan terasa memalukan karena kita masih membawa mentalitas siswa di mana kegagalan berarti nilai yang buruk dan penghukuman. Inilah yang membuat kebanyakan orang stagnan. Mereka menghindari tindakan yang berpotensi gagal, dan sebagai hasilnya mereka menghindari pertumbuhan. Anda harus mengubah definisi Anda tentang kegagalan. Kegagalan bukanlah hasil yang harus dihindari. Kegagalan adalah umpan balik yang harus dipelajari. Mengenai kegagalan, setiap kali Anda mencoba sesuatu yang baru dan gagal, Anda mendapatkan data yang tidak dapat dibeli dengan uang. Kegagalan mengajarkan Anda apa yang tidak berhasil, yang secara dramatis mempersempit jalur Anda menuju apa yang akan berhasil. Anda harus merayakan setiap kegagalan kecil sebagai investasi yang telah Anda bayar untuk pelajaran yang berharga. Mengenai kritik, terutama kritik yang keras, adalah emas bagi pertumbuhan Anda. Orang yang maju tidak defensif terhadap kritik. Mereka mencari kritik. Mereka mencari orang-orang yang jujur yang bersedia menunjukkan titik buta, blind spots mereka. Kesalahan besar adalah mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang hanya memuji Anda, lingkaran yang menyenangkan tetapi mematikan. Anda harus secara aktif mencari dan memproses kritik yang membangun. Pisahkan emosi dari informasi. Ambil informasi yang berharga, tinggalkan emosi negatifnya, dan gunakan informasi itu untuk memperbaiki jalur Anda. Prinsip kode kelima ini adalah, pertumbuhan sejati tidak terjadi di zona nyaman. Jadikan ketidaknyamanan, kegagalan, dan kritik sebagai panduan, bukan sebagai penghalang. Kita telah membedah 5 kode fundamental yang, jika dihidupi dengan jujur dan konsisten di usia 20-an, akan menjamin Anda memiliki fondasi yang kuat untuk kesuksesan dan kebahagiaan di usia 30-an dan seterusnya. Ini bukanlah 10 tahun yang harus dihabiskan untuk menunggu kedewasaan. Ini adalah 10 tahun untuk membangunnya. Anda memiliki energi waktu dan kapasitas berlari yang tidak akan pernah Anda dapatkan kembali. Jangan sia-siakan dengan kebiasaan yang tidak disengaja, utang yang tidak perlu, atau hubungan yang merusak diri sendiri. Ingatlah 3 komitmen utama ini. Langkah pertama, investasikan waktu dan uang Anda hari ini, bahkan dalam jumlah kecil, karena bunga majemuk adalah kekuatan yang kejam. Langkah kedua, pilih satu skill sulit yang akan Anda kuasai dalam 6 bulan ke depan, dan jangan biarkan diri Anda terganggu. Langkah ketiga, rangkul kritik dan kegagalan sebagai umpan balik yang berharga, bukan sebagai hukuman. Anda layak mendapatkan peta yang jelas di tangan Anda. Sekarang Anda memilikinya. Tindakan apa yang akan Anda ambil 5 menit dari sekarang yang akan diakui dan dihargai oleh versi diri Anda. Yang 40 tahun, terima kasih telah berani mengambil kembali kendali atas dekade fundamental Anda.